Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Oke Sajalah Channel yang tentu saja mengupload konten-konten yang oke punya channel. Saudara, bagi Anda yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi Anda yang belum klik tanda lonceng, silahkan klik tanda lonceng sehingga Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, di video-video kita selalu ada produk promo, video promo yang mengiklankan berbagai jenis produk. Dan jika kita melihat itu, artinya kita punya kesempatan untuk belanja praktis melalui channel ini. Pelajari iklannya, tonton sampai selesai, dan jika perlu hubungi pemasang iklan agar Anda tidak membeli kucing dalam karung. Terima kasih. Saudara, kita baru melewati tanggal 22 Juni. 22 Juni itu kalau Jakarta sebagai ulang tahun Jakarta, tapi bagi bangsa Indonesia 22 Juni tentu saja adalah apa yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Jakarta Charter. Jakarta Charter adalah rumusan yang telah digarap oleh Panitia 9 hasil sidang dari PPKI, ya, Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diantaranya adalah merumuskan konstitusi. Dan Piagam Jakarta adalah hasil yang kesepakatan bersama dari para Panitia 9 itu, yang terdiri dari berbagai elemen atau unsur, ya, termasuk ada dari kelompok nasionalis, ada kelompok Islam, ada kelompok juga minoritas dan sebagainya, itu semua terkampungkan, dan hasilnya adalah rumusan-rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian pada akhirnya pada penetapan tanggal 18 Agustus 1945 berganti dengan ada yang dikenal sebagai gentleman agreement, yakni kesepakatan cerdas dari para anak bangsa, dari putra-putra bangsa terbaik untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan itu tentu saja agreement, ya, intelligent agreement, bahwa kesepakatan cerdas itu pada akhirnya adalah sangat bermanfaat untuk bangsa yang sangat heterogen, dan itulah yang terjadi. Oleh karena itu, saudara sekalian, bahwa Piagam Jakarta yang akhirnya disempurnakan menjadi Undang-Undang Dasar 1945 tetap, ya, pada preambulnya dan sebagainya itu hanya ada beberapa perubahan sedikit, yakni yang terkait dengan kemudian menjelma menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dalam pandangan para romo-romo kiai yang ikut di situ, ya, para ahli agama, adalah sebagai tauhid, ya, sebagai tauhid. Nah, itu gentleman agreement-nya, ya, yang semacam itu. Nah, kemudian pada dekret, kemudian pada 5 Juli 1959 itu dinyatakan juga bahwa kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan tidak memisahkan dengan adendumnya adalah Piagam Jakarta, karena Piagam Jakarta tidak bisa dipungkiri adalah dokumen resmi yang merupakan perjalanan kemerdekaan Indonesia. Jadi dengan demikian maka apapun produk-produk yang dihasilkan dari masalah-masalah hukum di Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari spirit Piagam Jakarta, yakni spirit terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa, spirit menjalankan syariah bagi para pemeluknya. Jadi spirit menjalankan syariah bagi pemeluknya ini harus menjadi satu hal yang utama
dalam setiap produk-produk perundangan. Itulah satu penghormatan kepada umat Islam yang telah rela memberikan gentleman agreement pada saat kemerdekaan. Jika berlama-lama berdebat-debat berpanjang-panjang terkait dengan masalah yang kemudian menghasilkan kita kenal sebagai gentleman agreement, tentu saja kita tidak merdeka, dan itulah sebuah hadiah besar dari dari umat Islam terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu bahwa apapun yang terkait dengan produk hukum Indonesia itu harus bernafaskan juga dengan ketuhanan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemuluknya. Ini juga harus diperhatikan. Artinya produk-produk pernikahan, produk-produk undang-undang terkait dengan keluarga, terkait dengan masalah pendidikan dan sebagainya, itu tidak pernah boleh lepas dari spirit bagaimana menegakkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh lepas dari spirit ketuhanan yang Maha Esa, termasuk adalah syariah-syariah yang berlangsung atau yang berlaku di terutama agama-agama besar di Indonesia. Ini tentu saja terkait dengan masalah fundamental, di mana Undang-Undang Dasar 1945 memang dihasilkan dari proses gentleman agreement itu. Dan oleh karena itu siapapun yang menjadi wakil rakyat, kemudian juga Presiden harus memahami bahwa gentleman agreement harus mewarnai ya, bahwa spirit untuk menegakkan syariat dalam tanda petik, dalam menjalankan ajaran ilahi di muka bumi Pancasila ini harus memang selalu dikedepankan. Demikianlah catatan kita terkait dengan Piagam Jakarta. Mudah-mudahan kita memahaminya, dan walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.